Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmin amma ba'du. Yang kita hormati bersama orang yang baik. Ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti hilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal, ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina nopo. Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engkau sing darani asal hilal melewati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rombi. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal, tapi negara kan gak oleh milih hilal, milih satu. Kenapa? Nah ini kan artinya gini loh, konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayat dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah, tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung ya, tak gede tanggal kok ora beda, yang pangeran senengane gede-gede. Allah gawe bulut iku rolas. Rolas 24, pokoknya anggap aja dadine 28. 28 pangeran gawe misteri tanggal itu 29. Istitar yaumain, ngger 29 30 wis istitar kamu. Terus Allah gawe tebak-tebakan, imma 29 iku ijtima. Wa imma ora, akhirnya yo kemungkinannya nak rasa 29 ya 30. Akhirnya dia akibat tanggal 1 ne. Nak cara model Muhammadiyah anggere ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaqu birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ora roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim. 2001 abad piro? 20. Padahal untuk satu abad ngenteni berang tahun? 100 tahun. Ora kowe mending ini abad 20 lagi sih Pak. Paham ya? Cara ke abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 iku abad 20. Alasannya disidik gitu. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki gini iki. Rohen nang di rumah. Kemal-kemul nang jero. Terus aku muni ngene, "Hen, nak ana Mustofa teko hormat." Sebelum Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam apa delik. Dasar wong aneh. Sadar. Satu ngamuk mbek Rukin, bocah goblok e Mustofa wis teko ora mbok hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo Rukin yo nek wis ora Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaqu hukmul ikram ya biru yati Mustofa. Rukin kena hukum wajib mulai ana Mustofa ya nek wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustofa hakikate teko to. Wes, tapi Ruhin wajib mulyakno. Dereng mergo ya iku cara pikirane cek wis hakikate wis ngliwati ufuk. Angger ngliwati ufuk ku artine kan hilal wis ganti bulan kok pucuk. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal. Angger wis ngliwati ufuk, hilal itu berarti wis ganti bulan, ganti tanggal itu. Ya Allah, paling ono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masa sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan.
koyok 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni roh. Nah roh yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Ya iso diarani mungkin wajib mulia wong urung roh. Paham iki, Mas? Lah mulane terus ana sing diarani yo wis ngenteni ruqyah bil bisa dilihat secara nyata. Lah mulai kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih alhamdulillah jadi tradisi L. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu tapi kita atas nama stabilitas negara ya nggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya malas mikir, ribet. Gua bola-bola bermalam Ramadan takut toko-toko. Gus Ramadan kosong dan ini TV. Bukan nak cara ilmu, sehingga ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok yang salah khilaf? Ya khilaf itu tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap mulai kok. Paham tidak maksud? Ini masalah-masalah sing ono masobutullah di ono hakullah. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojlek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina daya. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif itu kan sampai malaikatul jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPQ itu. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal di talamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Ya ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa. Diludahi kan. Sampai Umar itu ya Rasulullah apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah intastaghfir lahum sab'ina marrah falayah wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulullah wa bi ahwali Rasulullah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini yang menjadikan kita semangat, tetap nggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita Pak On itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi.
Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu, nggak pernah jujur. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya off. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u, sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tak juara bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Bukan fis sarra saja, ketika wa dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, enggak ada masjid agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sama nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ke dagang atau orang kaya raya kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya.
Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangga. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya fondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliaran itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati. Wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Paling seneng cerita wali, Kirati Kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan, jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, dia kopi, menolak kiai ini rokok, itu kalian asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya ditertawain, malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditabui. Jadi malaikat juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai kata santri anda ini santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab itu sepanjang dijawab marrobuka Allah gini-gini. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu disangoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis benda di depan umum, neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki, ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan, amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang nggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya mana Habibi Muhammad, beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok bin tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok ora sopan. Kula nu gak ada santri konco nggih konco riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karo. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh udah nemen-nemen.
Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok awor aku. Terus angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awor Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah sing kuotane pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran di ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo ya kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis pun guyu mawon kesane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat itu masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Guyu bareng. Terus yang sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab kae. Nah, alhamdulillah mati nabi ini mun sakit sedanten guyu nggih sakit, nangis nggih sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma apa ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu itu sakit di ilmu. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya seorang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah, kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin. Karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita kalau sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan dia miskin gitu, kira-kira seperti itu mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Dia ngomong ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, kita kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat.
teng jenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai oleh sugih, mun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'ala. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bubah, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Barubah. Kakak saya wakil bupati itu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Kita ingin melatih iman yang benar karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtilafil laili wan nahar, sampai wal fulkil lati tajri fil bahri, terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang nyamuk. Kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkai lah sama Nabi Musa. Ini gue, Nabi Musa keren, punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Nah di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat, mukjizat paling keren, paling hebat. Karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif. Kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat? Dengan alasan kita tidak mampu. Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya. Mohon bener di mana ini? Mohon gini malam selai didandani bareng-bareng. Mohon bener ya. Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu gak lagi butuh sesuatu yang khariqun lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya. Resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur. Pak gaul nih. Nggih Pak Ci, mboten. Terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Niki mau normal nih. Mboten kebanteran nih. Mboten kebanteran nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Karena logika yang terbangun begini. Dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya.
Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus tunda. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah, itu diikhyakan banyak. Setiap mukmin itu walinya. Tapi maknanya gini, waliyullahi wong sing disakeni Allah. Itu jadi enggak usah dimanani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin waliyullah. Setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah. Dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya waliyullah sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti itu. Ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih. Maka umat Rasulullah, terutama ulamanya, harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini, maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa? Batas. Jelas ya? Makanya kita harus bertobat secara masif. Mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil ada, bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Nah kita ini kan keliru, yaitu tadi, wah unta keluar dari apa? Batu. Laut Merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan, makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya gak jadi wali. Saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid, ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tetap bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu, itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu.
Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau, ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedengak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanet-santetan wis pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudhikuni al yauma salasa marat, wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan, menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu semua riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh, wis kandhani wis mustajab, coba lain itu gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, macam-macam malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Hitam. Nah kalau Tuhan yang menuju Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada.
yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewu, misalnya gini, zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan, tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu, hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara, korupsi, itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah, kalau kalimat itu nyata, kata Allah kalimatu haqqin aliyana hya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi annallaha wal haqqu wa ma yad'una min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya, urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu, Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak. Kalau wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Itu cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepen husnul khotimah mau istighfar tok wis sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mbuke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak boyong nang di santri ngono. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong ameno nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sing maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Ya, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Iku kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitasnya Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Ngene jari Imam Ghazali termasuk pintere setan wong nak salat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ke bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, penting swarga Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, seorang lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan
Berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing salat nang nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada, dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmennya blas sampai pangeran. Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding ngomongin dalan-dalan ya soleh, tapi ojo nyaingi soleh wong alim-alim, ora kelasnya. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca. Sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat. Sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya, ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak. Apa wae sing mbok miliki mesti hilang. Sing ora bakal hilang itu sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu inda Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku rabuk pikir, aku abe ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti sing. Ya calon malaikat Jibril tersinggung, mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan ini marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa rifati. Aja sampai kita melebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri, kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Itu aja sampai. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafaz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lalu mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau jawab pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, la budda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud nggak? Ya maujud Pak Ba. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita, ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Lah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu.
Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Mazhabun al-Qawwahabi. Kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai Madi, ini kiai-kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Saiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Saiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Saiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tampaknya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat, itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Saiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tenawar. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah kapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini ya, mohon pendapatnya bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI dan Beki Baitul Quran Jakarta ya, insyaallah ya. Ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insyaallah pada saatnya mudah-mudahan bisa ya. Dan kita masih punya Gus Bah ini, alhamdulillah ya. Lawa mangkane hijratu lidunyan yusibuha awi mra'atin yang kikhwa fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ya mau misalnya aku mau mati nak urung rabi wong ayu, aku mau mati nak urung duwe omah telu. Berarti komitmennya semua duniawi. Nanti ketika mati dihitung oleh Allah orang berkomitmen duniawi.
Tapi nak kowe matimu ditulis ingin hafal Quran, ingin ngalim, senajan to ya ora kasil. Ya potongane ya ora kasil. Tapi komitmennya kan kasil. Diwapalo nganti kuwangilan, nganti koyo wong kelahiranmu. Fan jabasat, fan khobasat keliru kabeh. Sampai sing ngrungokno bingung. Ya wazadahu bastatan fil in wal jimas lupa. Sampai sing krungu iku sapah opo ya? Wal jisem diwaca apa? Sampai sing ahli sapah bingung. Kayak krungu to darus-darus iku nang desa-desa kuwi. Fan Orfan pasat mbuh. Apa diwaca? Kene ku ape mangkel iku. Yo piye macane Quran keliru, ape mangkel macane Quran pedak. Podak poso. Makanya ada dua wong ahli Quran debat. Wong ngono kok gak dilarang ngrusak Quran. Sing toleransi, kowe wani nglarang wong seneng Quran. Wis nek ngono barno. Padha ahli Qur'ane debat, sing sitok fanatik tajwid. Ngloroi kiai kampung ngono, wong ngono kok gak dilarang. Maca Quran tanpa tajwid iku dosa. Lah sampean wani nglarang wong seneng maca Quran. Wong ku ya umate Kanjeng Nabi. Ora wani, ya wis barno. Ibu ora roh. Tapi ya mau nasibe paling fan khobasat hamzasat wal jimas barake iku. Tapi wong nek bakat salah iku ya pancen salah. Wis dibener iku ya. Tabat yada abila biu wa tabat yada. Iya kan? Kan watap gak gelem tetep tabat yada. Ana ta agak. Udah kok iso lho. Ngakuan kiai pengalaman ngono. Aduh. Wes. Dase wati ini gurile wal asri. Lah tugale lakum dinukum waliyadin. Kon muni waliyadin ra gelem men waliyadin ra. Angel-angel kandangan. Aduh, des. Gak bakat wali wis. Ya tapi nak ngono lah terus belajar berarti perjalanannya menuju kebaikan. Ya iku Allah wis ngono iku anggap cukup. Kalau tak cerita hadis, ini hadis kebanggaan kula. Niku pancen luar biasa. Dan Anda harus cara pandang seperti ini karena ini otoritatif. Ya saya ulang lagi ini otoritatif. Teng Musnad Ahmad. Ya, teng Musnad Ahmad bin Hambal. Niku wonten riwayat Kanjeng Nabi dawuh absyiru kowe sing seneng kabeh cung ya. Inna wa qad fataha lakum baban minas sama. Ini langit dibuka dan langit dibuka yang seperti ini baru ini. Mergo Allah memaklumatkan yubahi bikum malaikatah. Allah baru hari ini saat ini kata Rasulullah baru membangga-banggakan kalian di depan para malaikat. Jadi umat Nabi sing ngene-ngene iki lha Allah banggane pol. Wis ngene iki rai-rai ngene iki. Pol yubahi ku Allah bangga. Sekali Allah bangga iku kaya-kaya kowe sak dhuwure malaikat. Tapi malaikat awam ya ora aja Jibril. Wah iku papan atas iku ora angel saingane no. Maksudnya nak Jibril ben saingane Kanjeng Nabi, nak kowe ben mesti misalnya afdalun nas sampai afdalul malaikah dia tetap mulia afdalun nas. Mereka manusia dijago Kanjeng di top. Tapi nak awamul malaikah ya saingane kita lah jagone yo. Walhasil itu malaikat itu kan yo bangga, dekne imane paling bener, ibadahnya paling bener. Ternyata be Allah yo banggune kira bener kon kowe ning ngarepku roh arasku roh jannah roh ngerti swarga neraka. Nah, tapi manusa gak roh apa-apa kok iman. Top manusa. Jadi kadang-kadang manusa ya dibela pangeran, ya kowe ngene iki. Mulane bareng pas sujud malaikat ditakut, "Hal ra'auni, apa manusa roh aku?" Mboten Gusti. Mereka kepengin mlebu swarga. Wa hal ra'auha, apa doro swarga? Nggih mboten. Lah kok ndonga tenanan nganti nangis wedi neraka Gusti. Apa ngroh neraka? Mboten. Lah ya wong ora roh imane. Ngono, nek kowe akeh tunggale wong kowe roh. Dadi kadang malaikat yo ditopno kene, mulane yo sing syukur lah. Kadang-kadang kene yo top tenan. Ya rai-rai ngene iki, ngene iki. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan supaya saya punya musuh katanya. Betul ya?
Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu semuanya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu, alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i, dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat, berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah, terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak jadi wali itu kan, karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang sekali. Dulu ceritanya, diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan, istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai mempraktekkan? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Saya sampaikan sanad ini harus muttasil, sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur, meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel bekku ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel bekku ya karek ngobong, kok ini TV ini. Anda usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk aku turun yang kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Terus takoki, Gusti kalau mau teng akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur.
Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih abdi tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa apa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sabbi wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai 3:30 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang warset makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk kene ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran ndelok wong liwat tuh eling. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu. Ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib sampeyan dadi muridku, aku dadi gurumu sing ra jelas ngene iki padha ra jelas lah. Iku kabeh ditulis ning Allah Mahfuz. Mulane wong nggo ngilangi sombong ku gampang. Misalnya kowe alim. Ternyata alim Anda sudah direncanakan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar Anda. Kowe didesain goblok ya ora usah nyesal, itu sesuai rencana Tuhan. Kiaimu ora usah nyesal. Dadi yo keliru. Pokoke ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi guys ditulis di pangeran sebenarnya nasib pemiku ngaji bahak bar zuhur terus ngajimu ya semua niat hiburan ra paham mesti ditulis. Terus ya akhirnya ra paham tenan wong tulisane pancen ngono. Lah nek paham berarti melanggar rencana. Ya terus ditulis engkau suwe-suwe paham bar sekian tahun nah terus terus bariku lali nah itu sono. Nah makanya kan ono wong Mu'tazilah iki cerita ini yang ngarang Sahih Muslim. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah iku gak terimane iku perilaku nek ditulis selalu kenapa disalahkan. Saya ulang lagi, nak kabeh wis ditulis nek qada qadar kenapa manusia terus jawab ahli sunnah. Lah fakifa bi ilmihi ta'ala. Lalu kalau tidak tahu bagaimana dengan ilmu Allah Ta'ala? Masa Allah ilmunya terlambat?
Mosok misalnya Allah ngerti nak Hamdani iki gagal ngenteni terjadi kan lucu. Allah itu zat sing alimun bikulli syai' makana wa ma sayakun. Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan. Mosok ngenteni terjadine kan berarti Allah ilmune terlambat. Maksudnya ngene lho kula warai, kowe iman mek qada qadar niati wae muji Allah taala, muji nak ilmune Allah taala iku makana wa ma sayakun. Paham ya? Clear ya? Kowe ora usah mikir nasibmu. Lah nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisab. Kowe iku ora penting dihisab ora. Mlebu neraka ora penting. Neraka ya ora. Ya wis pokoke ora ya biasa wae kowe makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan nek darane Allah ngertine sakwise terjadi berarti Allah iku ilmune terlambat. Kita gak ridho. Nek ana wong nyifati Allah ilmune iku terlambat. Makanya yang kita paksakan di hati kita qada qadar ibaratun an ilmihi ta'ala. Pokoknya darani qada qadar Allah wis pirsa sedurunge apa iku terjadi. Wis iku wis paling gampang. Kowe ora usah mikir anak kabeh ditulis qada qadar aku goblok, aku diutang ra iso nyaur. Lah apa kok disalahno pangeran? Ora penting, kowe kabeh ora penting. Jenenge makhluk itu tetep ora penting. Sing penting ki bangga di pangeran sing ya'lamu kullah, di pangeran sing pirsa apa yang akan terjadi. Masyhur debat-debat ahli sunnah wal jamaah. Ya, dados qada qadar lebih analisis sebagai persane Allah Subhanahu wa taala. Walhasil pikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang salah tadi beredar di era tabi'in. Terus ngendikane tabi'in tadi fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari hajaini au mu'tamiraini. Terus kita debat, kemudian kita haji atau umrah. Faqulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sahabat ketika haji. Walhasil singkat cerita akhirnya ketemu Abdul bin Umar, terus akhirnya saya tanya, ya, kula matur qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa yatafaqqarunal ilma. Wa dzakara min sya'nihim annahum yas'umuna an la qadara annal amra unufun. Abdul bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa qada qadar itu tidak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana Tuhan. Apa dawai Abdul bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kandhani ya wong-wong ngene iku imane rasah. Kudu iman mek qada qadar. Law anna li ahadin misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Wis wong ngono iku misale ngamali sundul langit lah ora bakal ditampa Allah nganti iman mek qada. Karena kalau kamu udah iman mek qada qadar artine kowe darani ilmu Allah taala ku terlambat. Paham ya? Wong kowe sing menungso wae ngerti nek cah cilik iku mbrangkang sik, bariku mlaku, bariku mlayu, bariku roh dhuwit, tua-tua roh rondo, wong kowe wae roh. Lah yo kowe menungso wae roh sing apik. Lah iya artine ngene lho. Kowe tak warai dadi wali. Maksudnya iku kowe iman mek qada qadar ora usah ora penting mikir menungso ora penting misalnya. Kalau begini kenapa ada hisab padahal kabeh ditulis qada qadar. Berarti kamu menyimpulkan ilmu Allah taala mbok padakno makhluk iku keliru. Kowe muji wae ning pangeran. Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu kulla syai' alimun bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae. Kena ben parek pangeran. Parek pangeran wis wali ku gamono angel temen. Jadi kowe ku muji pangeran. Kula nggih gak ada gejolak ngoten ya sama dengan sampean. Cuma aku iso nyelesekno kowe ora ngono wae. Lho setan bolak-balik ngridu kula. Kalau semua dikodok kodar kenapa orang kafir disesa wong teh. Ya sembah ora penting makhluk. Sementing kang duwe pangeran sing ya alamu qabla kulli syai'. Duwe pangeran sing sedurunge terjadi wis pirsa. Keren, maksudnya duwe pangeran sing ngono iku keren, hebat. Timbang kowe bayangno pangeran pirsane setelah aku gak seneng di pangeran goblok. Lah iku kemenangane wong Islam ning gone Mulane Abdul bin Umar keras. Wong sing pikirane ngono iku kandhani. Apik kaya apa ora ditampa pangeran hatta yu'mina bil qadar. Nah, terus akhirnya guru-guru kita ngelebokno iman mek qada qadar rukun Islam, rukun iman keberapa? Nah, jadi sebetulnya itu selain riwayat hadis itu konstruksi besar khairihi wa syarrihi minallah. Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abdul bin Umar terus beliau ngriwayatno hadis al-Islam sak terusé terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi.
Ini penting ngaji ngeten iki penting supados jenengan ngerti bahwa wong brengkel iku ora zaman tok. Zaman sahabat itu ora rasane dibrengkeli tabiin. Padahal zaman periode emas sahabat kok menaiki Kanjeng Nabi itu dibrengkeli tabiin. Tenane bareng diterangno yo kok. Cara iku sekolah ning kene ora tak unggahno yakin. Ya jadi kena kepengen para pangeran. Makhluk itu, makhluk ya makhluk kowe jenenge makhluk. Kowe aja geman kejanggalan khas makhluk iku ganggu kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Ya mau misale lah nek kabeh ditulis ning pangeran, lah lha apa ana hisab. Ora usah ngono kuwi iku ora penting. Sing penting kowe berpikir Allah ya wajar ra. Ya sadurunge Allah pangeran ngerti apa wae sedurunge terjadi. Nek muni ngono kan luwih gampang, mergo sing mbok puji iku Allah. Paham ya? Wis ngono ae, wis pokoke kulillah sumadzarum fi khadim ya'labun wis pangeran, wis liyane buan. Penusang jempale karmu. Lha pancen ngono cara pangeran ngono, wis ngadepi donya kulillah wis Muhammad, kowe iku muni Allah. Summadzarhum fi khawdihim, darhum cara jombarno wae. Zar iku maknane barno ya. Kok kula ning ngaji diperintah pangeran ngaji wis kowe niate ikhlas ora ben ngono karo barmu. Paham ora ben. Ikhlas ora yo ben. Manfaat ora yo ben. Angel temen nerjemah darhum fi khawdihim apa? Maksudnya wis wong wis kudu mulane akhirnya ana wiridan mau Allah maksudnya wis. Febri misalnya bojomu ngajak terus kowe kangen pangeran milih ndi? Milih ndi? Bere santri musik tok balik di niku kan niku ibadah. Wah. Hadise wa fi buti ahadikum sedekah. Mesti sing mbok apali iku. Rai-rai ngene iki ya, apale hadis-hadis ngono iki. Lho niki guyon ibadah timbang sampean guyon ngenteni di dhuwit malah materialistik. Pokoknya zaman akhiru hadise inna min khiyari ummati kauman yathakuna jaron. Somben umatku sing pilihan nak sing guyu banter. Mergo bukti syukur apa bukti syukur. Aku nangis ora wali, guyu wae. Terima kasih sudah menonton